Halo, assalamualaikum sahabat Sultan Belajar Baik. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi trik ya teman-teman. Buat yang lagi menderita asam lambung, ini awalnya ya teman-teman, cerita dari awalnya ya. Dulu yang saya rasakan teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat buat teman-teman yang lagi kena-kenanya asam lambung ya, lagi naik GERD anxiety ya. Oke, sebelum ke videonya, tolong bantu sedekahnya dengan cara subscribe saudaraku, di like ya, like, komen, yang penting komen teman-teman, komen, insya Allah akan saya jawab ya kalau saya bisa. Dan buat subscriberku, terima kasih sekali sudah menonton channel Sultan Belajar Baik sampai saat ini. Mudah-mudahan saudara-saudara dimanapun Anda berada, keluarganya sehat-sehat selalu, tidak ada halangan suatu apapun, dan dilancarkan usahanya ya teman-teman, dimudahkan mencari rezekinya ya, buat menafkahi keluarga. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini tadi cara awal baru kena-kenanya asam lambung naik ya. Kita akan berbagi ya teman-teman, berbagi, sharing, supaya teman-teman yang lagi kena itu paham dan tidak terlalu lama paniknya atau cemasnya, takutnya. Nah, sekarang ini ya teman-teman, kita pokoknya slow saja ya, santai, relax. Nanti kalau teman-teman udah sembuh, udah bisa ya makan apa saja, tidak ada pantangan. Tapi yang tidak enak di perut ya ditinggalkan, dikurangin ya teman-teman. Ini kita ngopi ya teman-teman. Ya, kemudian kita merokok ya saudaraku. Tapi nanti kalau udah sembuh bisa lagi yang biasanya merokok, aman teman-teman. Yang penting kita tuh kerja ya, olahraga biar kuat lagi ya. Nah ini ya teman-teman caranya ya. Yang pertama, pas kita kena-kenanya, teman-teman tuh berobat dulu ya. Berobat dulu ke dokter atau bidan terdekat. Minum dulu obat-obatan dari dokter ya. Yang pertama kenanya itu supaya cepat redanya ya, asam lambung itu supaya cepat turun. Itu mungkin selang 3 hari obat itu udah habis ya teman-teman. 3 hari udah habis. Nah ini yang pertama itu harus kita berobat ke dokter ya teman-teman, berobat ke dokter biar prosesnya tuh cepat ditanganin ya. Yang kedua masih boleh teman-teman, boleh ke dokter lagi ya, untuk 2 kali periode dokter. Yang ketiga teman-teman, ketiga ini kalau bisa ya kita bikin herbal. Kalau teman-teman masih enakan di dokter, dokter dulu ya. Itu kalau bisa udah teman-teman, sampai 3 kali saja minum obat-obatan dari dokter teman-teman, karena itu udah banyak sekali ya obat-obat kimia yang kita minum. Jadi teman-teman tuh nggak boleh ya terlalu lama mengonsumsi ya teman-teman obat-obatan yang kimia dari dokter itu teman-teman, karena dokter pun menganjurkan tidak boleh terlalu lama teman-teman, jadi merusak semua organ-organ yang di dalam tubuh ya. Malahan kalau terlalu lama dikit-dikit minta obat dari dokter itu tidak boleh ya. Setelah itu teman-teman, setelah udah 3 kali atau 2 kali tadi, teman-teman lanjutkan dengan obat herbal saja ya. Bikin sendiri obat-obatan herbal itu. Nah yang pertama itu teman-teman, kalau kita tuh ada emahnya, kita bikin dari aci singkong teman-teman, kita parut sendiri ya. Aci singkong itu usahakan teman-teman itu 1 bulan tuh berturut-turut itu serempak sama kunyit ya, sama kunyit yang kuning itu, jangan yang putih ya teman-teman, karena yang putih itu getahnya terlalu lengket ya. Itu nggak boleh juga, karena bidan menyarankan kita tidak boleh terlalu lama yang putih teman-teman, bagus yang kuning ya kunyitnya. Kalau ada yang empuk itu nggak apa-apa ya, serentak sama bikin aci singkong tadi teman-teman. Jadi 3 kali ya, sehari itu 3 kali, selang 1 jam lah minumnya tuh, apa dulu yang aci singkong, apa yang kunyit tadi. Pokoknya 3 kali sehari itu full 1 bulan teman-teman. Itu bisa menutupi ya, mengobati tukak lambung yang tergores. Intinya itu teman-teman, mah tuh ya aci singkong tadi ya, bagus sekali teman-teman.
Kalau bunyi tadi buat menutup ini ya, luka lambung kita yang luka teman-teman, jadi dia bisa pulih lagi ya. Nah setelah itu teman-teman ya, kalau teman-teman rasakan panas di dada atau di perut, muka, gimana ya, itu teman-teman langkah selanjutnya cari lidah buaya ya teman-teman. Lidah buaya itu disisir ya, diambil atinya yang tengah itu disisir, ditaruh di dalam gelas, dikasih madu 1 sendok teman-teman, supaya enak ya kita minumnya tuh. Sama madu itu mengandung ini ya, apa ya namanya tuh, kekuatan juga ya, kekebalan tubuh ya teman-teman. Kita itu kan lemes sekali ya. Nah itu teman-teman ya, itu udah dilakukan. Nah setelah teman-teman tuh prosesnya nanti kan kalau timbul sensasi ya, sensasi itu misalnya teman-teman dada kiri sakit ya, kiri sakit tembus ke belakang, itu cuma sebentar-sebentar ya teman-teman, hilang sebentar-sebentar saja hilang. Setelah itu bergantian teman-teman, ganti ya, mungkin 1 minggu teman-teman hilang, ganti sesak napas ya, sesak napas itu kurang lebih juga mungkin 1 minggu ya. Kalau proses kita tuh cepat, kita tidak takut, tidak panik, itu cepat teman-teman. Kalau semakin kita panik, cemas, takut, itu naik terus ya. Kita anjurkan teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah panik, nggak usah cemas. Nah setelah itu nanti teman-teman ya, itu jantung kita tuh berdetak kencang ya sini. Kalau kita nggak tahu, kita tuh mikirnya sakit jantung teman-teman. Ini jadi teman-teman tuh nggak usah takut ya. Kalau pas jantung berdetak kencang tuh nggak usah takut. Dan jangan sering-sering mengonsumsi itu ya, obat yang dari dokter itu ya, kimia teman-teman. Itu nanti akan hilang juga ya, jantung yang berdetak kencang itu akan hilang. Teman-teman nggak usah takut, yang penting nggak usah takut, biarkan saja ya. Kita cuma merasakan saja, kita rasakan kurang lebih 1 minggu hilang teman-teman. Kalau teman-teman itu udah berani ya, tidak takut lagi. Nah setelah itu teman-teman ya, datang lagi ya, itu sembuh, datang lagi. Atau sini kayak di ginjal sini sakit ya, di belakang sini kayak sakit, itu tidak apa-apa juga ya. Walaupun dicek kemana-mana pun tetap ginjalnya aman, paru-parunya aman, jantung aman teman-teman. Karena kita kemarin seperti itu juga ya, saking takutnya kita cek ke spesial ya, itu tidak apa-apa. Karena efek tadi dari sensasi-sensasi tadi, seperti itulah teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah takut ngabisin biaya ya, mau dicek ke Jawa, ke Lampung, ke Sumatera, ke Kalimantan, tetap saja ya, namanya sensasi itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Yang penting teman-teman tidak usah takut lagi, tidak usah cemas. Ini buat penyemangat yang lagi kena. Kalau pas pikiran kita sedih teman-teman, sedih, sepi, suntuk, teman-teman mencari hiburan saja ya. Kita kemarin 8 bulan ya teman-teman nggak merokok, kopi juga kita libur. Itu teman-teman, setelah 8 bulan tuh kita sembuh 99% tuh mengonsumsi jeruk lemon teman-teman. Jeruk lemon yang impor ya, impor tuh kita habis 1 kilo teman-teman. 1 kilo itu isinya 4 biji, kurang lebihnya 4 atau 5 lah. Itu kita habiskan ya, tiap pagi belum sarapan kita bikin, sama menjelang mau tidur kita bikin lagi teman-teman. Itu kalau kita belah, langsung kita peres ya, peres airnya, kita taruh dalam gelas, kita kasih madu, kasih air hangat dikit teman-teman, lalu kita aduk supaya agak dingin baru kita minum ya. Karena gas asam lambung ini kan udah asam ya teman-teman. Biasanya orang tuh masak asam dikasih asam, tapi intinya jangan jeruk yang lain teman-teman, jangan lemon yang kita tanam di belakang, itu tidak ya, itu khusus yang impor, mengandung, melawan ini teman-teman. Dia tuh yang impor tuh ya, lemon tuh bahasanya tuh mengandung ini ya, apa ya, dia tuh melawan yang asam ya teman-teman, jadi menetralkan. Nah setelah kita minum itu teman-teman, kita tuh berani semua ya, ngopi, merokok, minum yang kecut, yang apapun, belimbing yang kecil itu ya, yang kecil-kecil 1 jari-jari ini, itu berani ya sekarang teman-teman. Alhamdulillah ya. Kita tuh kemarin udah tanya ya sama kawan-kawan yang lain, ada 4 orang yang kena teman-teman, yang satunya tuh parah ya, sampai muntah tuh darah ya. Itu sembuhnya juga dari lemon itu, dia tuh lemon yang impor teman-teman.
Nanti kalau teman-teman pas mata ngeblur ya, mata tuh ngeblur kayak ketarik ya teman-teman, itu tuh tidak apa-apa. Teman-teman kalau mau cepat sembuh, tidurnya jangan terlalu malam ya. Jam 9 atau jam 10 tuh udah tidur teman-teman. Itu akan cepat sekali buat penyembuhan mata ngeblur ya. Mata ngeblur jam 5 pagi itu setelah sholat subuh, teman-teman olahraga. Itu ya. Kalau kita dulu sepedaan terus teman-teman, kita sepedaan ya, muter-muter di depan rumah nyampe agak setengah kilo tuh pulang lagi ya teman-teman, muter itu terus tiap pagi teman-teman. Tiap pagi seperti itu. Pas malamnya di rumah juga kita olahraga ya di dalam rumah tuh. Jalan terus di dalam rumah teman-teman, melatih otot-otot kita yang kendor supaya tidak terlalu lemas ya. Kita tuh terlalu lemas teman-teman, kaki kita tuh lemes, mudah capean, bentar-bentar minta dipijit ya. Alhamdulillah kemarin ibuku ya teman-teman, ibuku sama istriku itu ya mijitin ya, tiap malam itu dipijitin, nyampe terasa sakit badan kita itu sakit. Kita stop mungkin 2 hari ya, habis itu suruh mijitin lagi ya teman-teman. Nyampe sekarang ini teman-teman, aku udah 4 tahun lebih ya. Terkadang masih capek kita tuh pulang kerja malam tuh minta dipijit sebentar ya. Itu tidak apa-apa, teman-teman suruh mijit saja ya keluarganya ya, sebentar saja udah cukup. Karena kita tuh udah mulai, kalau belum sembuh ya cepet capek ya teman-teman, badan tuh cepet capek. Emang harus dipijit sebentar-sebentar ya, jangan terlalu keras. Nah itu tadi teman-teman, kalau mata ngeblur itu nanti kita tuh agak buram ya teman-teman, buram kayak ketarik mata kita itu. Nah tadi malam juga kita susah tidurnya teman-teman, gara-gara jam 12 ya udah ngantuk, kita paksa entah tuh nonton TV atau apa, nyampe jam 2 kita tuh belum tidur, mungkin jam 4 teman-teman. Paginya bangun kerja lagi, jadi mata kita ini agak-agak ngantuk ya. Dulu ngeblurnya tuh udah selesai ya teman-teman, ngeblur tuh terlalu ini enggak pandangan tuh jauh ya teman-teman, jauh tuh susah ya, kayak kesedot, tertarik mata kita itu yang kita rasakan dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasakan itu. Terus sekarang kita bahas masalah gigi ya teman-teman. Gigi itu nanti akan sering sakit teman-teman, sering sakit kalau kita tidak menjaga pola makan ya. Sering gasnya tuh naik sedikit-sedikit tidak terasa. Nah, gigi itu mulai mungkin keropos teman-teman, keropos. Sakitnya itu lama ya, nggak cuma sehari 2 hari, nyampe seminggu. Itu sering sakit teman-teman, kalau kita capek itu sakit sekali ya, kayak kesel, pegel lah posisinya tuh. Itu kita sering juga mengalami ya teman-teman. Emang udah seperti itu ya, tidak apa-apa ya, kita terima saja. Masalah keliengan ya teman-teman, keliengan itu biasanya tensi darah kita turun teman-teman, tensi darah turun, kadar gulanya kadang kurang juga karena efek obat, kebanyakan obat dari dokter tadi ya. Itu bisa mengurangi cairan kita teman-teman. Kita tuh sebentar-bentar ke kamar mandi itu ya, buang air kecil, jadi badan kita tuh rasa lemes ya karena kekurangan cairan, dehidrasi tadi teman-teman namanya ya. Itu efek lemes dan keliengan itu ya. Kalau keliengan itu teman-teman, gas kita tuh naik ya, naik terus, tensi kita biasanya rendah teman-teman. Jadi kita tuh kayak keliengan di atas perahu ya. Itu namanya keliengan ya. Jadi yang kita sebutkan tadi, kalau teman-teman merasakan tidak usah takut ya, tidak usah takut, tidak usah panik. Teman-teman harus, oh iya yang Mas bilang seperti itu, jadi kita nggak usah takut ya. Itu keliengan teman-teman, namanya sensasi tadi ya, banyak sekali teman-teman. Kalau kita hitung tuh susah ya, mungkin lebih dari 100 yang datang punya, ya itu yang kita rasakan yang paling ini ya terasa. Yang sedikit-sedikit itu banyak ya teman-teman, jadi kita lupa. Kecil-kecil tuh banyak sekali ya, kayak tangan sini sering gebas ya, kesemutan karena darah kurang lancar ya. Terus nanti teman-teman, kalau dulu ya kita tuh kayaknya tuh kekurangan oksigen ya teman-teman,
kepala kita ini kayak kekurangan oksigen teman-teman. Kita habis mungkin lebih dari 15 botol ya, yang air oksigen CO2 itu teman-teman ya. Itu habis 15 botol ya. Kita tuh sering kayak mizon tapi tawar dia teman-teman. Kita minum kayak kekurangan oksigen. Terus itu teman-teman ya, banyak sekali ya kayak darah di sini tuh kayak jalannya tuh berhenti ya, klemer-klemer itu ya. Itu teman-teman gak usah takut. Nah itu tadi ya teman-teman, kalau teman-teman udah merasa agak enakan 70% tuh baru teman-teman coba saja ya jeruk yang dari lemon tadi ya, lemon tadi yang impor. Itu akan, pokoknya kita tuh nanti pantangan apapun berani ya teman-teman. Kalau udah sensasi yang terakhir itu biasanya kita tuh merasa seperti orang pingsan ya teman-teman, les-lesan namanya. Les-lesan tuh di malam hari ya, badan tuh keluar keringat yang dingin, kayak kita tuh keluar dari tubuh ya, kita tuh keluar dari tubuh. Nanti tuh kita tuh bangun di pagi hari tuh senang sekali ya teman-teman, masih bisa melihat sinar pagi ya. Jadi kita tuh merasa alhamdulillah ya. Itu namanya les-lesan teman-teman, les-lesan, keluar yang dingin ini keringatnya keluar ya, nyes itu kan, kayak kita tuh keluar dari tubuh kita. Itu namanya les-lesan ya. Itu mungkin ada yang merasakan juga ya. Dan ini akan agak lama teman-teman kita berbagi cerita ini supaya teman-teman tuh tahu dan tidak takut. Intinya tidak apa-apa, tidak berbahaya ya. Itu tuh cuman asam lambung kita naik yang tinggi, banyak ya yang tinggi. Jadi gasnya ini naik teman-teman ke kerongkongan ya. Terus ngenain saraf-saraf semua ini kan, saraf tuh pusatnya di kepala. Terus turun semua ya, ngena semua. Jadi kendor teman-teman, saraf-saraf kita itu kendor, kena semua. Tapi itu sebentar saja, nanti akan sembuh ya, akan pulih lagi pelan-pelan. Tapi tidak berbahaya teman-teman. Teman-teman tidak usah takut. Kalau teman-teman nggak usah seperti kita ya, ngopi, merokok, itu lebih aman ya teman-teman. Kalau kita kemarin tuh merasakan terlalu gemuk ya, badan kita tuh tidak merokok 8 bulan tuh gemuk sekali, jadi berat teman-teman. Habis itu kita mulai merokok lagi, sekarang mulai stabil ya. Berat badan kita cuma 55, jadi turun lebih 5 kilo kemarin teman-teman. Oke para sahabatku yang lagi kena asam lambung ya, yang lagi kena-kenanya, ditiru saja tadi trik dari Suntono Belajar Baik ya. Karena banyak sekali ya teman-teman sensasinya itu, bahkan sakit ya, kadang serentak. Pernah telinga tuh sakit teman-teman, telinga tuh sakit-sakitnya ya, bareng sama posisi di gigi ini sakitnya tuh, jadi gabung. Kita tuh cuman bisanya merasakan teman-teman. Jadi kita nggak panik lagi karena kita udah tahu triknya tadi ya. Nah nanti teman-teman tuh kalau merasa sepi, walaupun di siang hari, teman-teman tuh keluar saja ya, cari teman. Kalau dulu aku gabung sama anak kecil-kecil ya, anak kecil-kecil yang lagi mainan, aku ikut teman-teman, ikut nonton ya supaya kita terhibur. Terus kita muternya itu yang ini ya, yang pelawak yang dari anak ngapak tuh ya, itu lagi tenar-tenarnya. Jadi kita tuh harus buat hiburan teman-teman supaya tidak suntuk ya, tidak suntuk. Pas sedih ya kita harus cari teman ya supaya tidak menangis sendiri ya. Melihat kenangan-kenangan di bulan-bulan kemarin tuh kita tuh akan merasakan sedih sekali teman-teman, bisa menangis sendiri ya. Itu tadi dari sensasi asam lambung ya. Karena asam ini tidak berbahaya teman-teman, cuman sensasinya itu kalau tidak tahu, orang itu takut, cemas dan panik itu teman-teman. Apalagi kita bisa menjaga ya pola makan, pola pikir, pola tidur. Nah, tidak merokok, tidak ngopi itu bagus. Sering olahraga dan bekerja teman-teman. Kalau kita udah melanggar ya, merokok, ngopi, tapi tidak apa-apa ya. Kita tuh pas agak perut kita tuh kembung teman-teman, kita kurangin
dulu ngopinya kita minum air hangat itu ya. Itu untuk penawarnya ya. Kita kalau kembung, begah, jadi kita tuh ngambil air panas tengah, kita kasih air dingin lagi teman-teman. Jadi hangat-hangat kuku kita habiskan ya. Tuh, kalau teman-teman itu udah biasa minum air hangat, nanti seger sekali teman-teman. Jadi di pagi hari itu minum 2 gelas, tiap harinya itu seger sekali ya. Itu tadi ya teman-teman, sensasinya itu banyak sekali asam lambung ini ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, tidak usah dicek kemana-mana, tidak usah berobat jauh-jauh kalau asam lambung ya. GERD anxiety, psikomatis ini sama semua ya teman-teman. Walaupun berobat kemanapun tidak akan sembuh kalau bukan dari diri kita ya. Seperti itu ya teman-teman. Dulu aku tuh pernah dibilang sama dokter terdekat kita ya, dibilangnya katanya kita tuh udah gila tapi masih nyambung, dibilang waras kok. Seperti itu, selalu panik takut tadi ya. Setelah itu kita sembuh, kesana lagi ngantar orang tua yang berobat, malah dokter itu tanya teman-teman, Mas sembuhnya dari mana? Tuh, aku bilang ya sembuh sendiri. Terus dia tanya gimana caranya? Itu Pak Dokter teman-teman. Kalau Pak Dokter tidak pernah merasakan asam lambung, GERD atau anxiety ini nggak akan tahu ya Pak Dokter, cuman sekedarnya saja tapi tidak tahu dengan detail ya. Kalau kita udah mengalami pasti paham ya teman-teman, paham sensasi-sensasi yang datang tadi. Intinya tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah panik, jaga pola makan, pola pikir, pola tidurnya. Itu akan cepat sekali buat penyembuhan asam lambung kita. Karena asam lambung ini tidak bisa sembuh 100% teman-teman. Walaupun cuma 99% tetap ada ya. Tidak bisa ya, namanya sembuh 99%, 100% itu tidak bisa. Karena asam lambung juga dibutuhkan buat tubuh kita ya. Menyerap makanan-makanan yang mengandung racun itu diserap sama asam lambung teman-teman. Jadi asam lambung itu cuman kita tuh keluar dari tempatnya saja ya, naik. Yang masih normal ya aman-aman saja ya. Nah, jadi intinya tuh Tuhan masih menyayangi kita ya teman-teman, menegur supaya kita berdekat diri ya pada yang menciptakan daripada yang tidak ditegur ya teman-teman. Jadi dia tuh lupa ya. Nah, itu saja ya. Intinya teman-teman tidak usah takut. Mudah-mudahan yang lagi kena asam lambung ini tahu triknya, tidak takut lagi. Semoga cepat sembuh, tidak terlalu lama ya sakitnya. Oke, terima kasih sekali buat penonton setia channel Suntono Belajar Baik. Kita juga tidak bisa membalas apa-apa, cuman yang di atas ya yang membalas supaya keluarganya sehat-sehat selalu dan dimudahkan mencari rezekinya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya. Intinya teman-teman tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah panik. Jaga pola makan ya, pola tidur, pola pikir, itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.